Jadi aslinya urutnya itu ada peraturan, ada batasan-batasan supaya nggak tabrakan antara satu kelompok dengan yang lain, antara satu orang dengan yang lain, maka perlu ada aturan undang-undangnya. Undang-undang ini itu adalah bisa dari hukum fikih, dari wahyu, bisa dari kesimpulan-kesimpulan akal. Artinya apa? Itu sudah diolah lebih dulu oleh ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama ahli hukum. Mestinya ke sana, lalu hasil permusyawaratan ini digodok di situ supaya terjadi keadilan, maka diperlukan pelaksana, yaitu sultan, penguasa. Nah, sultan ini sebenarnya harus mengikuti keputusan-keputusan fikih itu untuk mengatur masyarakat supaya tentrem. Nah, masyarakat harus punya ketundukan ke sana. Dari situ nanti umur dunia, tatanan dunia menjadi stabil. Ya, kalau tatanan dunia menjadi stabil, maka untuk mengambil sanu menuju akhirat itu menjadi mudah dan tenang. Cuma kalau dipaksakan ilmu fikih itu dianggap juga ilmu agama, artinya ilmu yang syar'iyah, itu sebenarnya tidak langsung. Ilmu fikih itu harus berguna, bisa berguna untuk menopang kedekatan kepada Allah ketika ilmu fikih itu disadari lalu ditundui, tapi ketunduan itu dimasukkan betul dalam hati bahwa ini salah satu bentuk batasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulane sama niku sakjane dunya niki ya kudu ditata, nanging duduk dunya iki ben penak ning dunya mboten. Niki lho. Sing wong niku sok-sok kebablasane teng niki. Mendhet tatanane wis penak, akhire wong seneng penak tatanane dunya dadi ora menakutkan dunia dari ayat tentrem, maka akhirnya orang terdemen ning dunia, lah demen ning dunia niki lho sakjane. Sing akhirnya menjadi hijab, menjadi penghalangnya tiang menuju dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ngeten. Jadi nek diurutke malih dunya masratul akhirah. Dunia niku adalah lahan akhirat. Lahan akhirat. Pelaksanaan penyelenggaraan agama, penyelenggaraan perintah-perintah Allah dan larangan Allah itu tidak bisa sempurna kalau tidak ditopang oleh kestabilan dunia. Maka kekuasaan, penguasa dan agama, negara dan agama adalah tau'aman, dua saudara kembar. Tetapi yang paling pokok adalah agama. Yang paling pokok artinya yang menjadi asal usul yang mengatur semua ini agama. Sultan, penguasa itu menjadi penjaga. Sesuatu yang tidak ada asal usulnya mudah sekali roboh, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya maka mudah sekali tersia-siakan. Maka kekuasaan itu tidak akan bisa sempurna kecuali ada penguasanya. Untuk meletakkan para penguasa supaya mantap dalam dalam fasli hukuman, dalam memutuskan perebutan kepentingan, maka harus pakai hukum. Nah, hukum itu digali oleh ulama ahli fikih. Sebagaimana juga bahwa siasatul khalqi, mengatur masyarakat, memperdarah ilmu politik dengan kekuasaan, itu termasuk bukan ilmu agama dalam derajat pertama, tetapi sudah derajat kedua. Artinya dia menjadi pelengkap, mu'inun ala malayati mudin ilahi. Jadi kekuasaan politik dan lain sebagainya itu hanyalah suatu bentuk penyempurnaan. Begitu pula mengerti tentang jalan pengaturan. Jadi mengatur dunia ini suatu bentuk penyempurnaan.
termasuk sakjane iki fardu kifayah. Ojo kabeh melok ngatur. Malah kuwe kabeh melok ngatur. Wakile terus kabeh moro ning Jakarta demo kabeh mergo kabeh melok ngatur. Wong fardu kifayah kan pokoke nek sing mikir ya wis. Nah, termasuk contohnya malih Paman. Contohnya malih yang mau haji. Yang mau haji niku sak rombongan kudu betul saged haji niki jaman biyen. Wong haji niku betul saged komplit kecuali ada armada. Ngoten armada kendaraan sing digawa teng lunga haji. Nah, tetapi haji itu sesuatu ibadah, lalu alat perjalanan kendaraan yang dibawa untuk berangkat haji itu sesuatu yang lain. Betul loh, soal kendaraan itu sesuatu yang lain. Mergo orang kabeh kendaraan gelem dijak lunga haji. Tapi lek wong lunga haji mesti butuh kendaraan. Betul lho. Berarti haji itu sing pokok asline. Wong perlu lunga haji mergo wis kuwasa. Tegese kuwasa wis duwe wis mampu. Tapi butuh kendaraan. Nah, apa anggere wong gawe mobil, anggere wong gawe jokar, anggere wong gawe perahu ku niate panjenengan lunga haji lak mboten. Nah, maka aktivitas gawe kendaraan, aktivitas gawe perahu itu bisanya masuk dalam rangka haji, maka harus diniati sendiri. Niat ingsun iki gawe mobil, gawe kendaraan kanggo bantu perjalanane wong ibadah. Lah orang niati ngono ya sia-sia. Artinya sia-sia, tidak menumbuhkan nilai ibadah. Begitu pula ilmu fikih gitu loh. Ilmu fikih itu sebenarnya ilmu kendaraan, ilmu tentang bagaimana mengadakan perjalanan hidup di dunia ini supaya tertib. Nah, ketertiban dunia ini itu kalau tidak ada kelihatannya yang benar, maka ketertiban dunia hanya berhenti di dunia saja. Kalau wong sing tertib kuwi arep dadi batak. Gitu. Arep dadi batak. Maknane nek wong niku menertibkan orang supaya tertib di dunia ini saja tanpa ada niatan untuk ada kelanjutan di akhirat, maka penake omong ibae wong nata wong ning nata calon batak. Nah, berarti lek dadi rendah keplesetan teng iki. Koyo-koyo ini, wah saya berbuat baik, saya berjuang, saya ini. Tapi sama sekali tidak ada rasa ketundukan kepada Allah. Bukan berarti itu sia-sia total. Cuma cara wong nabur eman-eman. Pikiranmu kamu pakai untuk ngatur masyarakat, menggalang masyarakat, cari kekuatan, jadi partai politik, jadi anggota DPR, divitasi pada sana. Tapi pol-polane komeng saja. Gimana wong urip? Dan dunia kita tanpa ada keterkaitan rasa di dalam hatimu bahwa ini semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada rasa dalam hatimu bahwa ini semua harus ada rasa ketundukan kepada Allah, maka akhirnya kangelanmu nungsang jembalikmu berjuang itu tidak mengurusi calon mahin. Ya kan termasuk eman-eman gitu ya. Dari situlah diperlukan petunjuk wahyu, petunjuk ilmu syariah, ilmu yang datangnya dari Allah yang menunjukkan mana sih sebenarnya arah aktivitasmu itu. Nek kowe pinter ngatur masyarakat sajane tujuan pengaturan masyarakat itu kemana? Diatur ke kemana? Makmur arah endi? Ngono lho. Nah, di sisi diperlukan petunjuk. Nek wis makmur arah endi? Ya, gak ada jawaban. Akal ngatur mikir pelan-pelan. Ya wis makmur ke kersane setara. Lah ya wis kabeh ya boleh setara ke kersane penak. Lah wis penak apa?
Wong kabeh ya harus mati. Itu realistis semua akan mati. Nah penak kalau mati yang berarti penak lah. Nah maka diperlukanlah kelanjutan dari ini semua, petunjuk tentang hidup ini dari syariat. Bagaimana supaya kehidupan kemaslahatan dunia ini benar-benar menjadi mazra'ah, menjadi tanaman yang tanaman itu nanti akan panen di akhirat. Dan di situ diperlukan petunjuk, di situ diperlukan tatanan baru lagi selain tatanan yang sudah. Kalau menata masyarakat saja, menurut saya tanpa wahyu insya Allah lah uang akal jernih itu masih bisa kok. Yang penting kalau dibagi dengan lobby istilah win-win solution jadi sekolah oleh kene oleh karena pada terimanya ya wis nggak jadi masalah kalau hanya itu saja. Itu namanya terjadi penyelesaian tapi hanya berhenti hikmahnya di dunia ini. Bukan berarti jauh loh orang kok berarti wong sing mempelajari peribadatan, mempelajari hati, wong sing jare belajar tasawuf sufi terus betul ngurusi siku mboten. Maksudnya betul apa? Jadi apa yang dilakukan di dunia ini semata-mata adalah untuk sangu. Karena sudah ada program sejak sekarang ini harus diprogram bahwa kita semua akan pergi ke akhirat. Ibaratnya wong lunga arep lunga kaji. Lah lunga kaji kita gak ngerti ilmune, engko lek kok Mekah mesti dilakoni. Butuh kae ikram, butuh iki lah nek gak siap mulai saiki, maka nanti pas arep ikram gak duwe ikram, gak duwe kae ikram yo gak sido haji saja. Lah nek wis ning jero alam kubur kono wong sing dibutuhne apa? Lah sing dibutuhne iki tahlil, sing dibutuhne iki tauhid, sing dibutuhne iki niat sing apik. Niatan apik itu lho penting. Lah niatan apik niku ukurane nganggo napa? Lah niki lho. Lek sing ngukur manungsa dhewe apik ya seneng ya apik. Kan yo akeh wong duwe apik dhewe. Nah, diperlukanlah ilmu tentang keagungan Allah, ilmu tentang kekuasaan Allah, ilmu tentang kemurkaan pengaturan Allah. Nah, maka ini dipundhawaken dening Nabi Dawud dawahaken matur dumateng Allah ilahi wa ma ilmu nafi. Napa to ilmu manfaat iki? Dawuh Allah jawabannya ilmu manfaat itu adalah supaya kamu mengetahui keagunganku, kamu mengetahui kesempurnaanku terhadap segala sesuatu. Inilah sebenarnya arah untuk mendekatkanmu kepadaku. Jadi yang bisa dekat kepada Allah itu tidak hanya nun sewu orang wong sing ahli wiridan, ahli wiridan pun kalau tidak ada rasa keagungan Allah dalam dirinya ya enggak ada nilai, namanya enggak manfaat. Nah kalau meyakini ternyata semua ilmu nanti bisa bermanfaat asal ilmu itu tidak menumbuhkan madarat. Maksudnya kemanfaatan untuk apa? Kemanfaatan untuk dekat kepada Allah. Jadi akhirnya yang namanya manfaat di samping manfaat itu berarti hilangnya madarat, terus manfaat itu tumbuhnya kesadaran untuk menghamba kepada Allah. Sedangkan manfaat di dunia ini, tetapi kalau manfaat di dunia ini lalu membuat dia terhijab, membuat dia lupa kepada Allah, tidak semakin jauh kepada Allah, api oleh dereng malapetaka. Napa contohnya? Ilmu sing ora manfaat. Ilmu apa? Wong bodho ora pinter apa ndi? Apa wong pinter? Tapi lek kepinteran itu lalu membuat dia jauh dari Allah, maka kepinteran itu menjadi malapetaka. Nah, kula sampun niku nggih, para sahabat, para orang-orang yang mengerti bahayanya ilmu. Kadang-kadang sampai mandar ngerti balik dari cilik nah karuan tanggung jawab. Karena semakin orang itu semakin tahu, semakin banyak beban. Berkorok keagungan
Allah, roh posisi kehambaan tapi merasa tidak mampu mengerjakan, akhirnya ada ketakutan kepada Allah. Ya, takut kepada Allah inilah sebenarnya menjadi tujuan ilmu. Mulanya innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Karena rasa takut lalu ada kehati-hatian. Dari kehati-hatian itulah lalu menjadi semacam ada kesesatan yang laku. Ini gak olah lah dia. Orang kalau dia kok di Gusti Allah. Wa aliyin lan riwayatake saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ana usah temene Sayyidina Ali kala dawuh sapa Sayyidina Ali. Maya suruni an laum itu tiflan wa udkhilul jannata walam ukbar fa'arifa rabbi fa inna alaman nasi billahi asaduhum khasyatan wa aktsaruhum ibadatan wa ahsanuhum billahi subhanahu fillahi subhanahu wa ta'ala nasihat. Dari Sayyidina lima ya suruni ora bungaken ing ingsun apa ansa temene kelakuan iku lawan lamun mati sapa ingsun tiflan halise cilik wa khilatulan dilebono sapa ingsun al jannata ing swarga. Oh keliru ora ngono mane niku mama usul mau lawi barang no mau lawi barang ya suruh kang bungah kenapa mani ingsun barang sing paling bungahno aku iku sak temene kelakuan seandainya satu meneng kelakuan iku lamun mati sapa ingsun oleh mati tiflan kalih cilik wa udkhil lan dilebokno sapa ingsun al jannata ing swarga walan takdur lan durung gedhe sapa ingsun tapi fa'arif mongko wis marifat sapa ingsun robbi ing pangeran ingsun. Iku dari Sayyidina Ali. Barang sing paling bungahno aku yaiku nalika aku diparingi iso mati cilik. Njur aku mlebu swarga, aku durung gedhe, tapi aku wis kenal Gusti Allah. Lho niki lah penak to. Penak ora kangelan tapi penak. Tapi sampean kan yo mau mati cilik. Malah apa? Padahal orang mati cilik proses Sayyidina Ali wa mergo fa inna a'laman nasi. Mongko satemene luweh ngali-ngaline menungso. Bila kelawan Gusti Allah, luweh ngertine menungso bila kelawan Gusti Allah iku asas dulu. Luweh barang tenas apane khosiatan wedine. Orang yang paling alim tentang Allah, orang yang paling tahu tentang Allah itu orang yang paling takut kepada Allah. Wa karulan wa akeh-akeh nas apane ibadah dan ibadahe. Wa karulan wa bagus nas filahi tentang Allah Taala ing dalam Allah Subhanahu wa taala apane nasihatan ngarepno bagus. Jadi selalu dia berusaha untuk menyelenggarakan perintah Allah itu selalu yang terbaik. Itu jenenge nasihat. Jadi ad-dinu nasihat, agama itu mengendaki yang terbaik. Di nasihat itu dia sesuai dengan sematane an-nasihat itu ngarepno bagus. Mulane wong dinasihati, kowe tak nasihati iki maknane kowe tak kongkon sing apik. Nek nasihat kepada Allah gimana? Masa bisa dituturi enggak? Nek nasihat kepada Allah orang nuturi Allah enggak? Nasihat kepada Allah itu artinya mengerjakan perintah Allah itu dia memilih pengerjaan yang terbaik. Orang itu loh, orang yang bernasihat itu berusaha ingin melaksanakan menyelenggarakan perintah Allah itu yang terbaik. Itulah orang alim. Orang alim ini lah wis. Sebenarnya oleh ganjaran, apa ya iso?
Kalau pokok traktor kalau sesuatu oleh bayaran, apa ya iso? Macul muela oleh bayaran. Jadi yang terbaik, yang terbaik. Wa amma sisidatuha, wa amma sisidatuha, anapun utawi abote, anapun utawi angele, abote akobatul ilmi. Niki sing bicara soal akobatul ilmi. Akobatul ilmi niki akobah dalam mobil sing paling rumit, paling abot. Napa niki? Iku fadal. Iku fadal mongkon meruhono sapa sira. Mongkon nyerahno apa meruhono. Fadal mongkon nyerahno sapa sira. Mengorbankan sapa sira nafsaka ing awak sira mbok korbankan fil ikhlas ing dalam ikhlas. Ikhlas ditolak bil ilmi dalam golek ilmu. Niki sing termasuk wabot aku ngriki. Monggo maknane ikhlas itu bebas kepentingan. Maknane ikhlas artinya tidak punya kepentingan apapun kecuali untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Lah golek ilmu kok konceng ikhlasan ya angel. Winter macul kan yo ben iso macul kok lek duwe lah ngono. Macul karena Allah lah ya angel banget. Angel banget kok. Mergo kenyataane banyak nang sing nimbrung. Wong pinter kok niku dimulyakake wong. Masuk gak lapo-lapo. Wong kok pinter sembarang kali ngerti. Tak kok iki ngerti tak ngono wis dimulyakake wong. Nah di sini menjadi menggo gimana? Nek ngono aku tak dadi wong pinter ben dimulyakake wong. Malaikat ikhlas. Wah aku lek ngono tak golek ilmu tak mondok aku. Mulai tak aku ben dicucuki wong. Mergo iku kiai-kiai sing pinter-pinter tak ada dicucuki terus wale ngono disalami templek ada duwe kandel. Wis. Niku jenenge akeh sing nimbul kepentingan. Itu kan persis kan. Nah itu mencari ilmu hal-hal seperti itu gak boleh masuk dalam niatan. Dan ini angel, sisikan. Orang berarti gak iso. Begitu sih, cara uang ngono udah deres, tapi ben orang les ya. Yo angel tapi iso. Terus akeh tanduran supaya wedhuse gak mangan tanduran piye. Nah, wah, kalau bau wedhus iku mesti seneng tanduran. Lah iya tapi kowe lek mikir mesti iso. Piye wedhus nyuwi ora mangan tanduran wong, tapi mengligi mangan panganan sing tersedia. Ya dicacang ya di gurak ya kan ya ngono ya ta. Salah panganan jago. Salah panganan kodong nongko sing lagi dipul digawe lah begitu pula atine wong golek ilmu. Atine wong golek ilmu itu sosok nasune ini menggolek ilmu tinggal golek kepentingan. Di situ harus digurak. Termasuk malih sing angel malih niku ngene wal yakun. Lan becik ana apa atolabu oleh golek ilmu iku tolak dari riwayatin golek pengertian la tolak dari riwayatin ora golek cerita. Ini zaman biyen lek cerita kan nglumpukno teori, lek riwayat kan nglumpukno pengertian. Nek wis ngerti sadar laku ngoten. Tapi lek barake riwayat, aku tau riwayat kok kono, aku tau oleh hadis kok kono, oleh hadis kono nek oleh hadis tok. Tapi gak paham apa isinya hadis, gak iso dipraktekno. Udah. Mane dipun dawuhaken ya, ana hadhihi aqobah alati aqobatul ilmi aqobatun kaudun. Aqobah ilmu itu aqobah yang rumit, yang sulit, tetapi manfaatnya sangat besar. Untuk menempuhnya pun berat. Nah, termasuk takok beratnya mau apa? Beratnya yang mana? Golek ilmu sing murni niate, ilmu sing murni tujuane ning krono kanggo tunduk ning Gusti. Hukum kowe duwe ilmu politik
tunduk kepada Allah. Ayo. Soalnya oleh ilmu politik praktek ngomong itu dia jadi wong kuasa, jadi wong kuasa itu penak. Ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi bisa menyelesaikan masalah ekonomi, maka akan banyak nilai-nilai ekonomi yang kamu dapatkan. Nilai-nilai yang kamu dapatkan itu adalah kemanfaatan itu enak dinikmati di dunia ini. Lah, kamu lupa kepada Allah. Mestinya orang yang ilmu ekonomi itu adalah untuk pelayanan masyarakat, supaya penyelenggaraan ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik. Dengan begitu mereka bisa beribadah dengan tenang. Maka ilmu ekonomimu itu sebenarnya adalah amal jariahmu. Ilmu ekonomi itu adalah lahanmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mestinya ngono, mestinya. Tapi ilmu angel, lek gak dilatih. Tapi lek dilatih ya iso. Angel itu ora berarti gak iso blas. Nyatane banyu itu makanya mengisor apa menggulur miline. Mengisor tak? Tapi nyatane lek kowe kudu nunggu katanan mikir jadi ngono iso kok enggak banyu makanya menggulur. Pancurno doleh nang dhuwur terus dikai selamu iso. Terus kerana mengisor dibuka munggah bahine munggah. Iso wong banyu sing biasane mengisor ae dilatih dikon mendhuwur iso nganggo ilmu. Itu pula ilmu seperti ilmu politik, sing arah ilmu politik untuk menata masyarakat ibaratnya banyu para yang mengisor. Ibaratnya banyu, ilmu politik itu kayak banyu sing senengane golek nggon ngisor, senengane golek atur wong ngisor. Tapi kalau ini nanti diatur dengan ilmu tentang keniatan, ilmu tentang keagungan Allah, ilmu tentang akhlak, maka perilaku politik, ilmu politik itu akan bisa mancur ke atas. Ibaratnya ngono, iso balik munggah lah. Banyu sing ning sumur iso jeru disedot kanggo jet pump bisa munggah ya lah. Begitu pula kita yang sudah terjatuh sampai sibuk ngurusi nyambut gawe angel, golek duit angel, nyelesaikno masalah urip angel, nata perilaku urip. Kalau itu mau benar-benar mencari alat ilmu menuju kepada Allah, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membuat orang dekat kepada Allah, sehingga bisa juga itu dipakai untuk mendekat kepada Allah. Nah, disinilah dibutuhkan bimbingan, dibutuhkan tuntunan dari Allah berupa wahyu, berupa syariat, berupa tuntunan dan syarat dari wali yang bersisa, seorang guru rohani yang menuntun umat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.